เป็นเค้กที่คุณวิกิตทำนะคะ Episode 4 dimulai dengan kilas balik pertemuan antara Nira Umpan atau ibunya Vikit, Mirin, dan ibunya di sebuah gereja. Mereka membahas mengenai keputusan Nira Umpan yang menghilang dari hidup anaknya karena penyakit Alzheimer yang dideritanya. Nira Umpan mengatakan bahwa penyakitnya akan semakin memburuk dan akhirnya dia tidak akan mengingat siapapun bahkan dirinya sendiri. Hanya meninggalkan Vikit adalah keputusan terbaik agar tidak membebaninya. ของฉันจะสุดลงเรื่อยๆ สุดท้ายจะจำใครไม่ได้เลย แม้กระทั่งตัวเอง Scene kembali ke masa kini. Vikit dan Mirin akhirnya menghabiskan waktu bersama untuk membuat kue. Keesokan harinya Mirin mengunjungi Nira Umpan yang masih hidup. Dia membawa kue spesial yang dibuat Vikit untuknya. Dengan bahagia dia mengatakan kue tersebut sangat istimewa karena dibuat oleh Vikit. Mendengar hal itu, Nira Umpan sangat senang dan menangis karena merindukan sang anak. Mirin juga membuat pengakuan dan meminta maaf sebab telah menggunakan nama Nira Umpan untuk melamar pekerjaan. Beruntungnya ketika dia melamar menggunakan nama itu, dia langsung mendapat panggilan wawancara dan berhasil mendapat pekerjaan di perusahaan Vikit. ใช้ชื่อคุณนาสมัครเข้าไปนะคะ แล้วก็ชงช็อกโกแลตร้อน แบบที่คุณนาเคยชง Di kantor tampak kakek sedang memimpin rapat perusahaan. Dia menanyakan tentang proses pencarian investor untuk aplikasi baru yang akan dikembangkan perusahaan. Sroipet, ibu Canon pun berkata bahwa malam pencarian investor tidak bermanfaat karena Mirin telah mengacaukannya. Vikit membela sekretarisnya dengan berkata akan bertanggung jawab atas kejadian tersebut dan meminta maaf atas apa yang dilakukan oleh sekretarisnya. Saat selesai rapat, Sroipet memanggil sekretaris Vikit dan penasaran dengan namanya yang sama dengan ibu Vikit. Dia curiga dan mengirim mata-mata untuk mengawasi Mirin. ความเป็นมาฐานะตระกูลพ่อแม่ญาติพี่น้องของมันอดีตปัจจุบันทุกเรื่อง ได้ครับ และที่ฉันอยากรู้มากที่สุด ก็คือใครเป็นคนตั้งชื่อนี้ให้มัน Vikit berpikir keras dan memutuskan untuk mencari investor misterius bernama Big Noi yang pernah diceritakan kakeknya. Dia hanya mengetahui bahwa Big Noi sangat menyukai alam. Berbekal informasi yang terbatas, Vikit dan Mirin mulai mencari keberadaannya dan bertemu dengan seorang pria parubaya bernama Noi. Dia terlihat sangat angkuh dan sulit untuk didekati. ทางมาชวนลุงทำอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นครับ ไม่ละฉันไม่สนใจละ Namun mereka berhasil menaklukkannya setelah mengikuti semua keinginannya. Sayangnya Big Noi yang mereka temukan bukanlah orang yang mereka cari. Dia malah mengira bahwa mereka akan menawarkan asuransi kepadanya. ลุงน้อยฉายานี่คือบิ๊กน้อยป่ะครับ เฮ้ย ฉันคือลุงน้อยซอยผักสดอะไร Vikit merasa frustasi karena tak kunjung menemukan Big Noi yang sangat diinginkannya. Akan tetapi dia bersikeras investor tersebut haruslah Big Noi. Di hari libur, Mirin mengantarkan kue pesanan Bibi Noi sebanyak 30 bungkus. Dia yang terlambat mengantar kue 2 menit pun dimarahi olehnya. Melihat Bibi Noi yang berpenampilan rapi layaknya seorang pengusaha membuatnya terkejut. Ditambah lagi Bibi Noi menyuruh supirnya untuk menunggu dan membawa kue tersebut ke pusat kesehatan. Setelah menyadari bahwa Bibi Noi adalah orang yang dia cari, dia pun mengejar mobilnya. รับบิ๊กน้อยแล้วกำลังไปสนามบิน ป้าน้อย คือบิ๊กน้อยเหรอป้าน้อยคะบิ๊กน้อย Big Noi menghentikan mobilnya. Saat itulah Mirin menjelaskan bahwa bosnya mencari investor untuk aplikasinya. Awalnya dia tidak tertarik, namun setelah mendengar lebih lanjut tentang aplikasi tersebut, akhirnya dia memberi mereka kesempatan untuk bertemu. ได้บอกทุกอย่างรวมทุกอย่างสุภาพมาอยู่ในแอปเดียวมันหวานน้อยของจริงนะคะป้าอย่างน้อยก็ช่วยเราฟังรายละเอียดหน่อยจะได้ไหมคะ อีก2 วันให้เจ้านายเธอไปพบฉันแล้วกัน ฉันให้เวลา 15 Betapa bahagianya Mirin, dia pun melaporkan kabar baik ini pada bosnya yang tentu saja mereka lebih bersemangat melakukan yang terbaik. Lalu, mampukah mereka menaklukkan Big Noi?